Pada kesempatan ini kawan-kawan, kami dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan bermaksud mengajak kawan-kawan agar kita semua sama peduli terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Sebenarnya kalau dalam undang-undang istilahnya adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. Istilahnya seperti itu. Namun untuk mempersingkat dan mempermudah, kemudian ada istilah pemilihan yang digunakan adalah pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pilkada pada kesempatan kali ini adalah pilkada yang pertama kalinya dilaksanakan secara serentak se-Indonesia. Berbeda dengan pilkada terdahulu. Bahkan bersamaan tahunnya dengan pemilihan umum, sama-sama di tahun 2024. Pemilihan umum hari pemungutan suaranya tanggal 14 Februari dan pilkada hari pemungutan suaranya adalah hari Rabu, tanggal 27 November 2024. Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November. Hanya sekitar 3 bulan lebih sedikit saja lagi. Siapa yang berhak menggunakan hak pilih di pilkada atau pemilu adalah mereka yang berusia minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah. Kawan-kawan sekarang di sini semuanya usianya pasti sudah 17 tahun lebih ya. Sudah pasti itu. Artinya kawan-kawan semua adalah mereka yang memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya. Siapa yang akan dipilih itu akan menentukan nasib bangsa ke depan. Kawan-kawan dari PISTIP pasti memahami bahwa kepedulian terhadap politik itu bukanlah sesuatu yang tidak benar. Ada orang-orang yang berpikiran bahwa politik itu sesuatu yang kotor atau sesuatu yang lebih baik tidak usah dipedulikan. Ada yang berpikir bahwa siapapun pemilih yang akan terpilih, nasib saya ya akan seperti ini saja. Padahal tidak seperti itu. Kemudian ada orang yang berpikir politik itu adalah sesuatu yang kotor sehingga kemudian berusaha untuk menjauhinya. Dan dengan berbangga diri, saya tidak akan ikut-ikutan dalam proses pemungutan dan pemilihan siapapun kepala daerah. Ada orang-orang seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah pemikiran yang tidak tepat kawan-kawan. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini itu tidak terlepas dari urusan politik. Apakah jalan-jalan akan diperbaiki ataukah akan ada jalan-jalan yang baru? Itu hasil kebijakan politik. Apakah akan ada dibuat penerangan jalan? Apakah akan dibangun sarana prasarana publik? Itu hasil kebijakan politik. Apakah harga-harga sembako dalam kisaran berapa? Itu hasil kebijakan politik. Kemudian berapa harga BBM? Itu hasil kebijakan politik. Berapa biaya perkuliahan kawan-kawan? Itu hasil kebijakan politik. Apakah akan dibangun sarana prasarana di kampus kawan-kawan? Misalkan seperti auditorium ini, yang dulu saya yakin ini tidak pernah ada, tapi sekarang sudah ada. Ini merupakan hasil kebijakan politik. Berapa kurs nilai tukar mata uang kita? Itu hasil kebijakan politik. Artinya, segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu sebenarnya merupakan hasil kebijakan politik. Dan itu bagian dari urusan bernegara. Sebab itu ketidakpedulian terhadap politik sama saja seseorang yang buta terhadap politik, yang tidak peduli terhadap nasib bangsa dan dirinya sendiri. Melalui kesempatan ini kami dari Bawaslu bermaksud mengajak kawan-kawan untuk sama-sama kita peduli terhadap urusan penyelenggaraan pilkada ke depan ini. Oke kawan-kawan? Kawan-kawan, pilkada akan dimulai pendaftarannya pada tanggal 27 sampai 29 Agustus. Pendaftaran untuk pasangan calon. Makanya kalau sekarang ini belum ada pendaftaran pasangan calon. Kalaupun kawan-kawan melihat di berbagai jalanan ada terpasang alat peraga, baliho, spanduk atau sejenisnya yang memapangkan gambar-gambar pasangan calon, itu sebenarnya belum resmi kawan-kawan. Karena itu bisa saja nanti jadi mendaftar sebagai pasangan calon atau tidak jadi mendaftar. Jadi belum tentu itu. Yang resmi adalah nanti yang akan mendaftar ke KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Dan mereka yang mendaftar ke KPU nanti akan melalui proses verifikasi. Apakah secara administrasi lengkap, kemudian secara kesehatan apakah mereka memang layak untuk menjadi pasangan calon. Disitulah nanti baru akan terlihat siapa pasangan calonnya dan tentu saja juga setelah melalui proses pengundian nomor urut. Dalam perjalanannya hingga hari nanti pemungutan suara, tidak menutup kemungkinan terjadi berbagai macam hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan.
baik itu yang tidak disengaja ataupun yang memang disengaja dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Oleh karenanya, ketika kita menyadari bahwa di sini ada hal yang tidak benar, disitulah perlunya kita bersama-sama mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Salah satu hal yang paling sering kami gaungkan adalah mari kita sama-sama mencegah terjadinya politik uang. Karena ini menjadi isu yang paling sering terjadi dalam perhelatan pemilu maupun pilkada, terutama dari sudut pandang pengawas pemilu. Karena apa? Karena politik uang adalah cara-cara yang sangat mencederai dalam berdemokrasi, mengganggu integritas dan mencederai idealisme. Pemimpin-pemimpin yang terpilih melalui jalan politik uang sudah dipastikan cara memimpinnya juga tidak akan benar. Seorang pemimpin yang terpilih dengan cara yang tidak benar pasti akan menjadi pemimpin juga yang memimpinnya dengan cara yang tidak benar. Seseorang yang terpilih melalui politik uang bisa dipastikan dia akan memimpin dengan cara-cara yang lebih menginginkan keuangan atau mencari hal-hal yang menguntungkan dirinya. Dalam bahasa lain bisa disebut dengan korupsi. Kemudian dalam penyelenggaraan pilkada juga bisa terjadi hal-hal yang mengganggu sosial, hukum dan budaya di tengah masyarakat kita. Hal-hal seperti apa? Menjadikan politik identitas sebagai cara untuk menjatuhkan atau menjelekkan pasangan calon yang lain. Identitas sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada masalah selama dia tidak dijadikan komoditi untuk menjelekkan pasangan lain atau orang lain. Karena identitas itu sesuatu yang melekat dalam diri kita, dan itu memang menjadi bagian dari diri kita. Apa agama kita, itu menjadi bagian identitas. Berasal dari daerah mana, di mana tempat tinggal, apa suku, dan apa ras kita, itu bagian dari identitas. Itu tidak menjadi masalah dalam urusan berpolitik, tetapi itu menjadi masalah ketika itu menjadi komoditi untuk menjelekkan dan menjatuhkan pasangan lain. Misalkan menjadikan isu agama sebagai cara untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain, sehingga muncul ada istilah-istilah untuk tidak memilih pasangan calon atau pemimpin dari agama tertentu. Nah, itu kan artinya menjelekkan pasangan lain. Kemudian menjadikan urusan suku atau ras sebagai cara untuk menjatuhkan dan menjelekkan pasangan yang lain. Nah, itu menjadi problem ketika hal itu dijadikan cara untuk menjatuhkan atau menjelekkan pasangan calon yang lain. Selama itu tidak dijadikan cara sebagai untuk menjatuhkan pasangan lain, maka urusan sara, suku, agama, dan ras itu tidak menjadi masalah. Karena itu memang identitas yang melekat pada diri kita. Kemudian hal-hal yang lainnya juga kawan-kawan. Menjadikan ujaran kebencian atau berita hoax untuk membuat kisruh penyelenggaraan pilkada ataupun juga menjelekkan orang-orang lain. Terutama berita hoax atau berita yang tidak benar, ini akan sering beredar pada saat perhelatan pilkada atau pemilu. Semakin mendekati hari pemungutan suara, biasanya itu semakin gencar, terutama di kalangan mereka pengguna media sosial. Ini pasti akan sering terjadi. Apalagi kawan-kawan mahasiswa yang muda-muda saya ini, kami meyakini bahwa kawan-kawan pasti adalah pengguna media sosial yang aktif, terutama kawan-kawan yang berada di generasi Z. Mengapa kami sangat memperhatikan kawan-kawan? Karena dalam data yang dikeluarkan oleh KPU, 20% pemilih kita berada pada saat pemilu kemarin itu berasal dari generasi Z. 20%-nya berasal dari generasi Z. Dan 30% lebih itu berasal dari generasi milenial. Digabungkan antara generasi milenial dan generasi Z, artinya lebih separuh dari pemilih kita itu adalah para kalangan muda. Sehingga kalangan muda inilah yang harus selalu gencar kita melakukan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan pilkada dan bagaimana kita mencegah pilkada itu dari pelanggaran atau upaya-upaya untuk melakukan kecurangan. Seperti itu kawan-kawan. Dan kami pikir nanti kita biar berdiskusi lebih lanjut, dan saya ingin mendengar apa-apa yang ingin disampaikan, harapan-harapan atau sikap kritis dari kawan-kawan mahasiswa, karena sikap kritis itulah yang akan menjadi pemicu kita untuk selalu berbuat menjadi lebih baik ke depannya. Demikian pengantar dari saya, dan marilah kita sama-sama peduli dan mau mengawasi terhadap penyelenggaraan pilkada ini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Tesa Aji Budiono.